Iya, Kak, sama suaminya, Kak. Iya. Selamat sore, Sobat Brontis Production dimanapun kita berada saat ini. Bagaimana keadaan kita? Semoga kita senantiasa di dalam perlindungan daripada Tuhan dan kita terus menjaga kesehatan kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Di dalam acara ngopi hari ini, kita akan membahas tentang COVID-19 dan kematian. Seperti video yang kita saksikan di awal dari channel ini, maka ini adalah sebuah video bagaimana para perawat mengantar teman mereka yang meninggal dunia karena COVID-19. Teman-teman, ketika kita bicara tentang COVID-19, maka sudah banyak korban yang meninggal. Sekitar 100 lebih, sekitar 8,9% dari penderita yang meninggal dunia. Dan orang-orang yang meninggal dunia karena COVID-19 ini itu berasal dari banyak bidang atau banyak golongan. Misalkan dokter, ada dokter-dokter dan perawat yang mereka meninggal dunia karena menangani pasien dan mereka akhirnya terjangkit atau menjadi positif COVID-19 ini. Dan juga ada para rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan yang juga meninggal dunia karena juga menderita COVID-19 ini. Dan mereka semua harus juga menjalani proses atau menghadapi kematian dan mereka dimakamkan. Suatu berita yang mendukakan bagi setiap kita. Ketika kita bicara tentang kehidupan dan ketika kita bicara tentang kematian. Teman-teman, ketika bicara tentang kematian, tidak ada seorang pun yang rasanya menginginkan kematian. Bahkan ketika bicara tentang kematian adalah sebuah perasaan duka, kesedihan, keterpisahan bagi anggota keluarga yang mereka harus kehilangan secara mendadak anggota keluarga mereka karena kematian ini. Tetapi di dalam pandangan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita melihat bahwa kematian bagi orang-orang percaya satu sisi memang adalah sebuah kedukaan. Tetapi sisi lain adalah sebuah jalan yang Tuhan izinkan terjadi dan itu tidak lepas daripada rencana Tuhan untuk kita kembali kepada Bapa. Karena itu di dalam kedukaan atau dalam ucapan-ucapan, maka ada sebuah statement yang bagi saya menguatkan, yaitu telah berpulang ke rumah Bapa. Dan ini adalah sebuah penyataan yang penting untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita meninggalkan dunia ini, sesungguhnya kita sedang pulang ke rumah Bapa. Bapa sudah menyiapkan tempat, Kristus sudah menyediakan tempat bagi kita, dan kita kembali kepadanya. Teman-teman, saya akan munculkan dua ayat untuk kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kami di bumi ini dibongkar." Ketika Paulus bicara tentang tubuh jasmani ini yang dibongkar, yang menandakan tentang kematian, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sesungguhnya Rasul Paulus di dalam bagian ini mempunyai sebuah keyakinan iman bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Dan hidup yang sementara ini pasti lambat laun, cepat lambat pasti akan dibongkar. Kematian pasti dialami oleh setiap orang, cepat atau lambat, sekarang, nanti, atau beberapa tahun lagi. Tetapi Rasul Paulus meyakini juga
bahwa ketika kematian itu sudah menjemput, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Rasul Paulus diingatkan tentang perkataan Kristus bahwa aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Dan ketika tempat itu sudah ada, maka aku akan datang menjemputmu. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia imani perkataan Kristus ini dengan dia katakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Tempat itu adalah tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi disiapkan oleh Allah sendiri. Saya berpikir bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang yang hidup, manusia yang hidup. Tetapi setiap orang percaya pada Tuhan, maka orang itu adalah orang yang menghadapi kematian, tetapi kematian sebagai sebuah gerbang untuk dia masuk kepada kehidupan, yaitu kehidupan bersama dengan Allah di surga yang mulia. Kemudian yang kedua, di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15 dituliskan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah sebuah kematian yang berharga di mata Tuhan. Kematian yang istimewa, kematian yang mulia, kematian yang menyukakan akan hati Tuhan. Berharga. Bagaimana kematian itu bisa berharga? Ketika kematian yang dialami oleh orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang senantiasa beriman pada Tuhan. Orang yang senantiasa teguh dalam imannya kepada Tuhan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi yang lebih menakutkan adalah ketika kematian itu menjemput orang yang meninggal, dia tidak dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau dia dikasihi oleh Tuhan, maka dia akan berbahagia bersama dengan Tuhan. Karena itu ketika kita bicara tentang COVID-19 dan kematian bukan hanya sekedar dilakukan atau terjadi karena COVID-19. Sejak manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Manusia mati, dia tidak pernah abadi, dia tidak pernah lagi hidup kekal secara jasmani. Tetapi Kristus telah menebus kita dan menjadikan kita bisa memiliki hidup yang kekal, yaitu bersama dengan Dia. Saya pribadi di dalam Brontis Production mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi setiap rekan-rekan hamba Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan terlebih dahulu. Tetapi biarlah saya percaya bahwa Tuhan akan menguatkan bagi keluarga yang berduka saat ini. Terus maju di dalam Tuhan dan percayalah setiap keluarga kita yang percaya kepada Kristus, mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan, tempat mereka sudah disiapkan oleh Tuhan, dan mereka adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.